Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa dengan Anda. Saya Ronald Surapraja. Kita ketemu lagi di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa di acara ini kita akan berbincang mengenai masalah kesehatan dan tentu saja dengan solusinya. Dan saya nggak mungkin sendirian. Saya akan ditemani oleh 3 sahabat saya, 3 orang panelis kita untuk hari ini. Inilah dia. Mas Edwin, apa kabar? Baik, sehat selalu. Sempat olahraga sebelum ke sini? Sempet dong, push up 300 kali. Yang bener nih. Dalam seminggu. Mas Boyka, apa kabar? Harus sehat. Sehat terus, awet muda. Ih. Sehat itu adalah investasi yang paling utama. Setuju sekali. Mas Nurman, apa kabar? Baik dong. Yang akan duduk di kursi di samping saya ini adalah seorang perempuan, ya artis senior, sudah aktif di dunia hiburan Indonesia sejak tahun 1987. Dia ini memang doyan olahraga, bagus dong. Tapi ternyata di balik segala hobinya berolahraga masih punya sejumlah masalah kesehatan. Bertahun-tahun lamanya dia berjuang untuk mengontrol kadar kolesterolnya yang begitu tinggi. Belum lagi ditambah dengan riwayat dari keluarganya. Kira-kira siapa? Tahu nggak Anda pemirsa? Ya langsung aja saya undang ya. Dan Mbak Yurike Plastika. Apa kabar? Silakan Mbak. Ada Mas Edwin, ada Mas Boyke, ada Mas Nurman. Silahkan. Kali-kali ada yang mau dicurhatkan mengenai riwayat kesehatannya atau mungkin apa yang ditakutkan gitu loh. Saya ini kan boleh dibilang olahraganya rajin. Nah tuh. Saya juga Apa sih Mbak? Saya itu dulu dari tahun 2000 jadi instruktur aerobik. Terus 5 tahun kebelakangan sini karena lutut saya udah nggak terlalu kuat untuk loncat-loncat, saya pindah ke yoga. Tapi kolesterol saya dan darah saya tuh tinggi. Kolesterol pernah level berapa? 400. Sampai 400? Sampai 400. Mungkin kebanyakan olahraga kali ya. Pegel-pegel gitu loh. Terus kadang-kadang kalau lagi jalan tiba-tiba gini, gempa ya gitu. Waduh, tensi tinggi? Iya. Berapa tuh? 170. Hampir kemarin mau vaksin hampir nggak bisa karena mungkin nggak tahu lagi kurang tidur atau bagaimana, sempat 180. Sampai saya tuh bingung kenapa ya gitu loh. Olahraga kenceng, potensi tinggi, kolesterol tinggi gitu iya. ya? Apa saya pikir makan, tapi saya makan juga saya udah kurangin dulu. Saya tuh selalu saya suka seafood, itu saya kurangin. Terus santan-santan saya kurangin, tapi tetap aja tinggi. Gimana Mas Nurman? tuh? Karena saya takut loh, tiba-tiba lagi syuting ngejedak aja pingsan juga kan. dong, jangan dong. Ya karena saya pernah ngalamin tiba-tiba badan tuh kayak darah tuh naik ke atas kepala, terus kepala tuh kayak besar, terus dada sesek. Tuh kenapa tuh? Itu juga tuh. Keluarga gimana? Ada yang sama nggak sama kayak Mbak Ayah Yurike? saya sepertinya hipertensi. Dia pas meninggal itu saat tidur. Terus ibu saya, dia pusing kepalanya, terus pusing dibawa ke dokter. Dokter bilang pembuluh darah di kepalanya pecah. Nah, saya juga jadi trauma. Ya Allah. Jangan-jangan saya mati muda juga nih, apa ikut-ikutan gitu loh. Kita lihat dari dua-duanya orang tua, Iya. dari ibu ada, dari ayah ada, itu sebenarnya genetik sangat berpengaruh sekali ini. Meskipun Mbak Yurike sekarang kan dia olahraga aktif, kemudian instruktur juga kan ya. Tapi ketika itu genetik dikombinasikan dengan yang namanya pola makan dan pola hidup yang kurang Yang begitu belum baik. potensinya sangat besar sekali untuk dia meningkatkan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi tadi. Nah selain itu juga bisa dikarenakan tidurnya kurang, kemudian istirahat itu kurang. bener kan ya. tuh. Mbak Yurike gini nih, kan Ya. sampai 400, sampai ini oke, keturunan. Saya sih ngelihatnya kan Mbak Yurike juga mulai memasuki usia menopause kan. Aku Pada saat memasuki usia emang mau muda terus. Mas Boyke, tadinya saya berpikir gini, dengan menopause semua jadi berkurang. Ini enggak, dengan menopause jadi nambah. Seorang wanita memasuki usia menopause, perlindungan estrogen terhadap pembuluh darah itu berkurang. Pembuluh darah menjadi kaku, tensi naik. Kemudian darah menjadi kental. Jadi kolesterolnya naik seperti ini, ditambah lagi stres, pekerjaan, akibat darah yang kental itulah akhirnya terdeteksi kolesterolnya 400, tekanan darahnya tinggi, oke lah. Tadi Mas Nurman bilang bahwa ada keturunan-keturunan. Iya. Komplikasi daripada Komplikasinya. darah kental itu adalah
stroke. Kolesterol yang tinggi juga sama, dia menyumbat, tergantung menyumbatnya di mana. Kalau menyumbatnya di otak, stroke. Iya. Menyumbatnya di jantung, serangan jantung. Menyumbatnya di ginjal, gagal ginjal. Bukan saya nakutin ya. Iya. Emang Mbak faktanya Yurike. begitu. Tapi Saya jadi sih gimana cuma dong? ngomong, ini Biar hati-hati. darahnya encer, berarti Ya, kan pengentalan darah kan. Sekarang saya mau ngencerin darahnya, berarti dengan darah saya encer, berarti saya nggak akan kena stroke dong. Sekarang dari sisi Pas makanan. banget. Jadi kadang-kadang kita bukan karena makan apa, tapi karena kurang makan apa. Kadang-kadang kita fokus, saya gara-gara ini nih. Ternyata bukan itu. Ternyata karena Anda kurang makan apa. Saya coba cek dulu ya. Iya. Tadi kan bilang suka seafood. Iya. Makanan bersantan bagaimana? Suka. Gorengan? Suka. Karbohidrat? Suka. Nah, udah mulai. Ya masa makan seafood nggak pakai nasi ya? Ini nasi putih lagi. Pernah coba nasi merah, Nggak nasi enak. hitam. Agak kurang. Baru 2 jam udah lapar lagi. Mbak Yurike minumannya Sama. bagaimana? Minumnya air putih, saya nggak suka soda. Kopi berarti enggak? Enggak. Yang saya mau tanya adalah konsumsi sayuran bagaimana? Banyak. Banyak. Saya suka lalapan. Ikan laut bagaimana? Lumayan. Kacang-kacangan bagaimana? Enggak. Terus kalau buah-buahan, buah apa yang dimakan? Buah naga, strawberry, buah pir. Dan kebanyakan buah yang dimakan itu pasti yang impor kan? Iya. Sedangkan yang lokal lebih banyak seratnya. Jadi sekarang apa solusinya supaya tidak terjadi pengentalan darah, saya juga tidak hipertensi, darah saya terkendali. Itu solusinya apa? Nanti aja. Oh nanti aja, karena mungkin akan panjang Panjang, kalau penjelasannya. dijelasin panjang Baik. nih. Kenapa sih? Pengen buru-buru tahu solusinya? Takut. Saya takut. Takut komplikasi. Takut nanti jatuh. Ya, Betul. Iya kan? Pemirsa, mungkin yang dialami oleh Mbak Yurike juga dialami oleh Anda. Ketakutan bahwa komplikasi akan menyerang kita kapan saja. Betul, Anda harus takut, tapi tenang. Anda juga akan kami bekali dengan ilmunya supaya Anda bisa mencegah sebelum komplikasi itu datang. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari riwayat kesehatannya Mbak Yurike Prastika. Ya, kolesterolnya pernah mencapai 400, ya. Tekanan darahnya 170, bahkan waktu itu sempat hampir nggak bisa divaksin ya Mbak ya, karena tinggi terus ya. Ketakutannya adalah mengakui dulu gaya hidup, pola hidupnya belum terlalu baik. Plus, dari orang tua juga ada riwayat genetik. Ketakutan itu yang membuat beliau datang ke sini berkonsultasi langsung dengan para panelis. Tadi yang tertunda, Mas Edwin, adalah banyak di antara kita kalau misalnya punya masalah kesehatan, nyalahin makanan. Makanan salah? Kan enggak, kan yang salah kitanya. Yang salah orangnya nggak tahu mau makan apa. Kasih tahu dong gimana nih solusinya nih. Saya langsung ke sana ya. Ya. Oke. Yuk kita buat. Di sini sudah ada alpukat. Dia adalah bagi saya raja buah, mengalahkan buah-buah yang lain tadi saya udah bilang. Lemak baiknya namanya monounsaturated fat atau lemak tak jenuh tunggal. Bagus untuk menurunkan kolesterol buruk atau LDL. Terus dia juga bagus karena dia juga mengandung omega 3 dan lengkap semua spektrum nutrisinya. Di sini kita akan masukin buah alpukat. Ini sekitar 4 buah alpukat, sekitar 350 sampai 400 gram. Satu kali blender ini bisa menghasilkan 4 gelas. Dan ini dikonsumsi selalu sebelum makan. Jadi sebelum makan kita sudah masuk dengan lemak sehat. Kita nggak bisa makan terlalu banyak juga. Iya. Dan kalau kita makan ada yang menetralisir beberapa nutrisi yang buruk bagi kita. Oke? Saya akan tambahkan santan dengan ekstra kokonat atau ekstra kelapa yang tinggi. Jadi karena kita kelebihan energi dari karbohidrat, kita syuting ngemil-ngemil aja. Tidak ada aktivitas berarti, kita bantu dengan santan kelapa yang murni dan asli. Orang berpikir kan alpukat dan santan itu nggak baik. Ternyata malah justru baik asal pengolahannya benar. Iya, dan jangan dimasak kalau bisa. Cuma kalaupun dimasak sekali aja. Jangan dipanaskan berulang-ulang kali. Nah ini saya taruh air biasa aja. Ini kira-kira sekitar 1 liter lah ya. Gulanya boleh banyak apa gimana? Nah kalau saya minum di rumah saya nggak pakai gula. Pakai gula gitu. Jadi yang membuat kita sakit, kolesterol tinggi itu karena karbohidratnya terlalu tinggi. Bergabung dengan lemak. Harusnya kita lemak bergabung dengan serat dan protein saja. Iya. Itu tidak mempengaruhi kolesterol kita terlalu signifikan. Nah di sini saya tinggal tambahkan pemanis. Ini pemanisnya namanya stevia. Dia termasuk pemanis alami. Dia manis tapi tidak mengandung karbohidrat. Kayak saya dong, manis. Tapi kolesterolnya tinggi. Oke, ini tinggal di blender sampai halus saja. Oke, udah jadi. Simple, cepat banget. Nah ini tinggal disajiin. Berarti saya boleh coba dong nih? Boleh banget. Ini fresh banget. Jadi di sini ada lemak sehatnya, mengandung vitamin C juga, manisnya sedikit, Enak. creamy-nya ada. Enak banget. Oke, boleh dicoba ya pemirsa ya. Harus dicoba ini enak banget. Silakan. Oke, Mas Boyke kasih lagi dong informasi mengenai solusi apa yang dihadapi oleh Mbak Yurike. Iya. Selain makanan kan pola hidup sehat nggak cukup makanan. Betul. Ya kan? Pola tidurnya, olahraganya tadi udah cukup bagus. Pola manage stresnya, tapi satu hal yaitu teknologi.
teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Si teknologi itu kan dulu itu kita harus pergi ke satu tempat, teknologi lasernya itu dengan alat yang besar, tapi sekarang bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana gimana? Biasa kan kalau laser muka aja kita mesti ke salon. Ini alat yang besar dibawa. Kan makin lama makin ini. Teknologi laser itu kan dari sejak tahun 1960-an. Sekarang itu sudah hampir 60 tahun dikembangkan dari yang alatnya besar sekarang menjadi kecil. Sama seperti HP juga. Dulunya HP kan segede-gede batu bata. Sekarang kecil kan. Nah, terus cara kerjanya gimana? Sebenarnya dia tidak cuma sinar aja, tapi dia menyinari pembuluh darah kita. Pada keadaannya Mbak Yurika sendiri, dia sudah ada kolesterolnya tinggi. Biasanya sel-sel endotelnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Teknologi laser ini sendiri itu nanti akan mengembalikan fungsi sel endotel tersebut sehingga dia berfungsi lebih baik lagi nantinya. Yang tadinya kolesterol tidak bisa diproduksi menjadi energi karena apa? Pabriknya sendiri si sel endotel dan mitokondria ini sendiri sudah aktif kembali. Jadi di endotel itu kan ada yang namanya nitric oxide. Ya. Si nitric oxide-nya itu dioptimalkan. Kan kalau udah makin tua itu kan nitric oxide itu juga makin turun, ya kan? Akibatnya apa? Pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Iya benar, kan? Menjadi lebih melebar. Harus kombinasi dengan pola hidup sehat, terus makanan yang sehat juga, terus gunakan teknologi laser juga. Kalau ada obat-obatan yang harus dikonsumsi yang diresepkan sama dokter itu harus dikonsumsi juga. Mbak Yurika kan sendiri ada kolesterol tadi ya. Kolesterolnya sampai 400. Itu bahaya banget loh ya. Teknologi laser ini sendiri akan meningkatkan konsumsi si kolesterol itu tadi. Jadi pembakaran kolesterol itu meningkat, energi kita lebih meningkat lagi gitu. Jadi daripada kolesterolnya numpuk dalam darah, iya, benar sekali, bikin darah kental, mending dibakar jadi energi gitu kan? Iya benar. Terus kan Mbak Yurika juga bilang bahwa tensinya sampai 170 loh. Tensi tinggi itu bisa menyebabkan pembuluh darah kita tidak lentur lagi. Gitu. Teknologi laser ini sendiri akan membantu melenturkan pembuluh darah itu kembali. Ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka nitric oxide itu akan diproduksi di sel-sel yang ada di pembuluh darah sehingga pembuluh darah jadi lebih lentur lagi, aliran darah lebih lancar lagi, dan kolesterol yang tadinya sudah turun dan sudah bisa dipakai lagi itu bisa meningkatkan energi lebih optimal lagi. Dari tadi Mbak Yurika nanya terus, ini bentuknya seperti apa teknologi laser? Pakainya berapa kali? Berapa lama? Mbak Yurika dan juga pemirsa, saya akan ngobrol dengan Mas Panji ya soal teknologi laser, bagaimana cara menggunakan dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Nih penting nih, simak ya. Olahraga udah sering, tapi kok kolesterol masih tinggi, tensi masih tinggi. Itu keluhannya tadi dari Mbak Yurika. Iya itu dia, makanya kita perlu mengkombinasikan pola hidup sehat kita. Bukan hanya olahraganya yang dikuatin, tapi juga pola makannya juga perlu dijaga. Dan alangkah baiknya jika kita melengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Teknologi laser yang memang sengaja diciptakan khusus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Yes, teknologi low level laser kan semakin lama semakin berkembang. Dan sekarang teknologi laser bukan hanya berwarna merah saja, tapi juga menggunakan 3 warna laser nih. Yang warna merah ini manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi bisa membantu mengurangi namanya kolesterol yang tinggi, kemudian gula darah yang tinggi, dan bahkan bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan juga menguraikan gumpalan darah, penyebab penyumbatan. Kalau yang biru ini berperan untuk menurunkan tekanan darah. Yes, betul sekali. Karena warna biru ini dia akan lebih efektif untuk membantu meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh kita. Dan yang warna kuning nih. Nah, ini yang favorit saya Mas Panji. Si kuning, si happy light bikin kita happy. Betul, karena bisa membantu merangsang produksi serotonin. Jadinya tidur kita bisa menjadi lebih berkualitas. Selain itu juga bisa membantu memberikan ketenangan dan juga efek relaksasi. Dan juga sekarang untuk supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi low level laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Ya manfaatnya tetap buat seluruh tubuh kok. Betul sekali, karena begini, sinar low level laser ini kan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi ketika kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, akan menyinari pembuluh darah nadi. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke organ jantung kita, dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan yang paling penting adalah Anda rutin menggunakannya. Satu hari cukup 2 kali saja kok, pagi dan juga malam hari, dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Yang artinya nih pemirsa,
Anda bisa menggunakan dokter laser ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Dan juga jadinya kan lebih hemat. Alangkah baiknya jika sekarang Anda bersama-sama ambil handphone Anda, kemudian difoto dulu nih nomor teleponnya. Atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi ke Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Mbak Yurike Prastika yang sudah saya coret-coret tadi ya. Kita akan recap lagi perbincangan dari sejak awal. Jadi Mbak Yurike ini punya kolesterol sampai dengan 400. Hipertensi pernah mencapai 170/90. Hati-hati ya Mbak ya, dua-duanya ini aduh bisa menyebabkan komplikasi. Suka makan seafood, punya riwayat kuat hipertensi ya, dan juga orang tua ada stroke, pernah mengalami stroke, pecah pembuluh darah. Mbak Yurike, jadi ini adalah pembuluh darah yang sudah mulai menyempit. Bayangkan selang nih, makin kecil diameternya, itu kan makin jauh semprotan airnya. Sama dengan jantung kita, jadi makin kecil diameter pembuluh darahnya, jantung itu mesti memompa sedemikian kuatnya. Kerja keras ya? Kerja keras sehingga tekanan darahnya sampai 170 ya. Nah, namun ada yang namanya nitric oxide nih. Si nitric oxide ini melebarkan pembuluh darah. Kalau melebar pembuluh darahnya akibatnya apa? Tekanan darahnya menurun kan? Karena pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Inilah fungsi si nitric oxide ketika kita nyalakan teknologi laser tersebut. Kebanyakan tuh kita tidak menjaga pola makan atau kurang makan sesuatu. Jadi mengenai bergizi, kita juga ganti sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari, tapi yang lebih sehat. Tadi nasi putih bisa dengan beras merah, atau beras pecah kulit, atau dengan pasta gandum, atau dengan oatmeal, atau hilangkan sama sekali diganti dengan buah-buahan. Nomor 2 adalah pengurangannya. Nah, pengurangannya adalah dikurangi porsinya, tapi sayuran hijau ditambah lebih banyak. Jangan ketergantungan terus makan minyak goreng-gorengan. Ganti misalnya kukus lebih banyak, rebus, dipanggang dalam oven, dan jangan lupa teknologi laser. Karena kombinasinya ibarat seperti Batman dan Robin. Saling membutuhkan, saling melengkapi, ampuh dua-duanya. Cakep. Jadi komplementer ya, saling melengkapi gitu kan ya. Aktivitas Mbak Yurike sendiri kan padat sekali ya. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang namanya serotonin sebenarnya. Jadi serotonin itu adalah hormon yang bisa bikin kita untuk lebih rileks lagi gitu. Jadi serotonin ini penting banget. Dia juga akan mempengaruhi yang namanya pengentalan darah. Ketika terjadi pengentalan darah, di situ kan ada yang namanya agregasi trombosit. Trombosit ini dia beragregasi atau berkumpul. Nah, teknologi laser dia bisa membantu meningkatkan produksi dari hormon serotonin ini sendiri. Nah, jadi pemirsa, mungkin yang dialami oleh Mbak Yurike juga dialami oleh Anda. Bahwa kita ini punya masalah dengan darah atau pembuluh darah. Kalau di Mbak Yurike ada hipertensi dan juga kolesterol. Hati-hati. Satu saja bisa mengakibatkan komplikasi. Ini punya 2. Iya. Hati-hati. Nah, makanya nih, sebelum kita tutup acara ini, boleh satu demi satu dari Mas Bawi dulu diingatkan. Mungkin kalau lebih dekat diingatkan bisa lebih nempel pesannya. Juga ini Anda juga pemirsa ya, diingat pesannya. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan mengenai teknologi laser. Karena teknologi itu memang diciptakan untuk membantu kesehatan kita. Memudahkan kehidupan kita. Tapi kalau ini membantu kesehatan kita, teknologi low level laser khusus untuk darah. Ya, dia bisa berfungsi untuk pencegahan, misalnya putrinya ya, kan mamahnya kena ada kolesterolnya, Anak saya ada juga darah ada. tinggi, kakeknya juga ada. Nah, itu pencegahan jangan sampai terjadi komplikasi. Iya. Karena kalau kolesterolnya sampai mengakibatkan penyumbatan, stroke, jantung, dan ginjal mengintai. Iya. Untuk pengobatan, apa yang dialami oleh Mbak Yurike, tekanan darahnya mesti turunin tuh dengan mekanisme tadi nitric oxide. Iya. Ya. Kemudian kolesterolnya turunin tuh dengan mitokondria, diubah tuh si kolesterolnya menjadi energi. Ya, dan dibuat hatinya gembira ya, sehingga mencegah juga terjadi tadi dikatakan agregasi trombosit. Dan satu lagi adalah untuk rehabilitasi. Ya, rehabilitasi artinya jangan sampai gara-gara terjadinya stroke ini kemudian terjadi kepikunan. Ya, bisa kan? Bisa. Atau akibat terjadinya tadi tekanan darahnya tingginya naik terus terjadi gagal ginjal. Itu juga bisa terjadi. Jadi bisa untuk pencegahan, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Thank you Mas Boy. Terima kasih Mas Boy.
Yang susah soal makanan, yakin Aduh, kalau saya. udah kumpul-kumpul itu, yang namanya es krim, coklat, gula-gula, aduh. Tapi ada kok solusinya. Yang mudah ya, jangan bikin susah ya. Mudah, Tapi mudah. seneng gitu loh, jangan terpaksa. Justru saya mau kasih Nawar, senjata buat nawar. dia. Senjatanya namanya Trisula Kesehatan. Wih, keren. Trisula tuh ada 3. Ada diet, olahraga, dan tidur. Iya. Diet dulu ya. Iya. Suka makan seafood kan? Ya. Jadi kalau ke restoran seafood, pilih ikan dulu. Tapi harus ikan laut, bukan ikan air tawar. Ikan air tawar terlalu tinggi omega 6 dan omega 9. Dia justru menekan kolesterol baik kita kalau terlalu banyak dikonsumsi. Iya. Terus dari olahraga. Olahraga pilih yang lama, tapi intensitasnya sedang. Jangan yang menggunakan tenaga yang banyak, tapi durasinya pendek. Jadi kalau misalnya yoga yang lama, tapi intensitasnya sedang saja. Itu akan membakar lebih banyak kalori di tubuh kita sendiri, ketimbang kalau kita sprint, atau kita misalnya high intensity training. Dan sekarang tidur. Jadi tidur ini bukan mengenai kuantitas, tapi mengenai kualitas. Jadi bukan 8 jam tidur atau 10 jam, tapi mungkin 5 jam tapi deep sleep. Nah ngomong-ngomong mengenai deep sleep, teknologi laser bisa sangat membantu. Jadi pakai nanti mungkin di siang hari atau sore hari, itu nanti tidurnya akan jauh lebih pulas. Tidur pulas itu yang berharga karena diet dan olahraga menjadi terbantukan. Iya. Bisa ya semuanya ya? Bisa, Oke, bisa. sip. Keren. Mas Nurman boleh diingetin terakhir Oke, nih. yang namanya kesehatan itu mahal. Mahal, betul. Gitu. Saran saya adalah pakai teknologi laser itu 1 jam atau setengah jam sebelum melakukan kegiatan olahraga. Oh gitu. Iya, jadi kuat lebih lagi, berenergi. lebih berenergi Ya, betul, lagi, olahraga kita tidak capek. Kemudian Oke, thank you. Terima Mas Nurman. kasih, Mas Norman. Supaya Mbak Yurike yakin dan juga pemirsa Anda yakin betapa teknologi laser ini sudah banyak membantu mereka untuk masalah kesehatan, kita simak video yang satu ini. Gulanya naik turun gulanya. Kolesterolnya naik terus, nggak ada turunnya. Tensinya juga begitu, naik turun. Kalau jalannya capek, Mas, itu suka megap-megap gitu loh. Terus ini dadanya sakit, tengkuknya juga sakit, sering masuk angin. Pokoknya nggak enak dah, aduh. Banyak sekali. Semua anak saya juga ngomong begitu. Dia bilang tidurku jadi enak, Bu, gitu. Saya sendiri pun begitu. Tadinya saya tuh rasa baal ini, tapi alhamdulillah begitu saya pakai laser ini hilang. Begitu ke dokter, kaget dokternya. Ini Bapak juga nggak pernah hasilnya bagus. Ini aku acung jempol 2, tak kasih ponten 100. Dok, saya pakai ini. Oh iya, bagus banget ini. Mbak Yurike, bagaimana saran dari Mas Edwin, Mas Boyke, Mas Nurman? Susah nggak? Dibilang susah, enggak. Dibilang gampang, juga enggak. Butuh perjuangan memang, Benar, betul. itu kan kita harus mengubah pola hidup, pola makan, pola semuanya kita harus ubah. Tapi pasti harus bisa. Karena demi kesehatan kedepannya, daripada lebih baik menjaga daripada sakit. Betul, karena sehatnya Mbak Yurike bukan hanya buat dirimu aja. Betul. Buat anak, gitu Betul. kan ya, buat produksi yang sekarang sedang diikuti, Betul. gitu kan ya. Inginnya tua dan sehat kan? Iya, Ya kan? tua, sehat, dan boleh makan apa aja. Boleh makan apa aja. Terima kasih Mbak Yurike, terima kasih Mas Edwin, Mas Boyke, juga Mas Nurman. Ya, terima kasih pemirsa. Nah sekarang mungkin Anda semakin yakin lagi mengenai manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita. Supaya Anda lebih yakin lagi dan ingin segera menggunakannya, saya akan berbincang dengan Mas Panji. Ya, penting untuk Anda simak. Pemirsa, menjalankan pola hidup sehat itu memang berat pada awalnya. Kalau belum terbiasa memang berat, tapi kalau sudah terbiasa nggak masalah. Dan jangan lupa lengkapi juga pola hidup sehat Anda dengan menggunakan alat kesehatan yang tepat, yaitu dokter laser. Ini pelengkap pola hidup sehat yang sudah kita lakukan selama ini, pemirsa. Betul. Dan jangan lupa pastikan loh alat kesehatan yang Anda pilih ini terdaftar resmi dan Ya. juga memiliki nomor izin edar dari pemerintah seperti dokter laser. Ya, artinya memang kita ini memberikan yang terbaik untuk kesehatan kita, pemirsa. Betul. Track recordnya dokter laser sendiri sebenarnya sudah 11 tahun di Indonesia. Jadi sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak juga yang merasakan manfaat dari dokter laser. Belum lagi sebenarnya kami dari Gogomol memang kita fokus untuk berinovasi terhadap teknologi low level laser untuk bisa membantu meningkatkan kesehatan darah kita. Ya, saya sudah menggunakannya, pemirsa, dan juga saya menjadi host acara Go Health ini sudah hampir 4 tahun. Saya sudah melihat banyak mereka yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Dan kami rindu supaya Anda dan juga keluarga bisa segera merasakan dari manfaat dokter laser.
Oleh karena itu, ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Dr. Laser.